kita ya, alhamdulillah setelah sekian lama kita terkendala sama pandemi, kemudian kita berinisiatif untuk membuat sesuatu yang akan mengakrabkan kita semua, yang akan menggali lagi potensi-potensi kita. Yang jelas ini untuk dari ruang puisi kita untuk sahabat-sahabat aksara semua. Ini sih santai aja. Kita memberi judul ini adalah sesi live RPK. Jadi di situ nanti kita bisa talk show mungkin, kemudian kita juga bisa puisian, kita bisa musikalisasi puisi. Pokoknya kita bikin se-have fun mungkin, se-happy mungkin. Nah, ini episode pertama kita. Dalam episode pertama ini ada beberapa sahabat aksara yang hadir. Alhamdulillah ada Kian, ada Bro Wisnu, juga nanti ada Mbak Erna, saya sendiri, Osi, Ola, dan juga ada Bang Ardian. Ada beberapa teman yang menyatakan ingin hadir, mungkin terkendala sesuatu atau masih di jalan. Kita tunggu aja mereka sampai di tempat ini. Kita berlokasi di Lirik Kopi. Jadi silakan teman-teman semua yang pengen hadir setiap Rabu malam di Lirik Kopi di acara sesi live RPK. Nah, di sini ada beberapa teman kita. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang apa aja, tentang keseharian kita semua, tentang kegiatan-kegiatan kita selama ini. Yang jelas salah satu tujuan dari sesi live RPK ini agar kita bisa saling berkabar. Oh, member ini mengabarkan kegiatannya, member ini mengabarkan kegiatannya. Jadi kita saling mengabarkan apa sih yang kita lakukan di tengah pandemi ini. Kemudian juga bisa untuk sharing kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana dari kegiatan RPK. Jadi kita men-share ini agar semua sahabat aksara tahu apa sih yang direncanakan, apa sih planning-planning ke depannya. Kemudian yang jelas dengan acara ini kita bisa berinteraksi sesama member, sesama sahabat aksara. Jadi nanti di live RPK ini sahabat aksara bisa bertanya, bisa mengasih komentar, bisa bertanya, bisa apa aja. Jadi ini memang bentuk keintiman kita sebenarnya. Jadi kita jangan kalah dengan pandemi. Pandemi masih heboh, masih ada di mana-mana. Cuman kita jangan kalah kreatif, jangan kalah untuk tetap mengasah rasa, membuat puisi dan bercerita tentang apa saja. Jadi mungkin Mas Wisnu bisa sedikit mungkin ngobrol dengan sahabat aksara apa aja sih kegiatan selama pandemik ini, apa saja yang dilakukan, baik itu berupa kegiatan literasi atau kegiatan sehari-hari. Silakan Mas. Terima kasih Bang Asih. Selama pandemi nggak banyak yang dilakukan Bang Asih. Ya. Udah pasti kantor juga hampir 90% lah, 80, 90%, dan 70, 90% itu pasti WFH. Kegiatan olahraga juga total berhenti. Sempat kemarin itu latihan udah dimulai kembali gitu ya, tapi setelah kelompok kedua silat ya? Ya, saya ikut silat juga. Sudah mulai gitu ya, tiba-tiba ditutup kembali, udah nggak boleh. Ya sudahlah, akhirnya juga tetap 4 orang yang nonton. Kita harus tetap sehat juga kan, olahraga di rumah, sempetin waktu sehari 5 menit. Yang penting kita bergerak untuk sehat walaupun kondisi seperti ini. Kantor juga kayak tadi sempat-sempatnya harus buka laptop dulu sementara gitu kan, walaupun sudah jam 8, jam berapa. Betul. Jadi anunya tidak lagi terjadwal ya, jamnya tidak lagi terjadwal ya. Iya. Nggak banyak sih Bang Wasi. Ini juga yang pastinya kayak kegiatan kita ini yang ruang puisi kita juga, kita kan waktu itu juga baru mulai ya, baru beberapa kali kita kumpul-kumpul tiba-tiba stop gitu ya karena pandemi. Cukup sedih lah, kita baru mulai rame tiba-tiba udah
ini lagi online lagi. Ya. Kegiatan sih banyak sebenarnya di sisi online, cuma entah kenapa tuh udah di level udah males banget gitu online. Online lagi online, latihan online, meeting online, berpuisi online, Iya, betul, semuanya betul. online. Udah Semenarik kangen apapun yang layar, face to face, ya? iya itu layar gitu kan. Ya, karena pandemi juga udah mulai menurun, PPKM juga mulai menurun, moga-moga ya kegiatan RPK juga bisa pelan-pelan tumbuh lagi. Itu aja sih harapannya Om Masih. Iya, ya betul, Bang Wisnu, karena memang kita dipaksa oleh kondisi akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Kalau Vian gimana? Apa saja kegiatan selama pandemi? Apa kendalanya? Ya kurang lebih sama ya, kita semua merasakan lah imbasnya ya, dari mulai pekerjaan, terus kegiatan kita yang sehari-hari biasa dilakukan ya jadi sangat terbatas. Sebetulnya sama, hampir semua menurut saya sama sih. Ya. Kita udah enak, udah mau lepas kan, ternyata Ada lagi ya. Terus PPKM ini diperpanjang ya. Kalau Ola gimana? Ola ini seorang guru, mungkin kita bisa mendengar seperti apa sih pekerjaan atau kegiatan seorang guru di masa pandemi. Silakan. Kalau kegiatan pembelajaran itu kan masih harus tetap berjalan ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Hanya saja tentunya disiasati dengan keadaan kita yang harus online gitu, seperti misalnya kayak pembelajaran yang harusnya kita bisa lakukan di offline tidak bisa kita lakukan di online, kita ganti. Lalu juga mensiasati dengan memberikan pembelajaran yang tidak hanya baku aja, tetapi juga harus fun ke anak-anak. Tetapi permasalahannya adalah kalau untuk guru itu adalah waktu, sama juga sih seperti pekerja-pekerja yang lain ya, mungkin di kantor. Kalau kita jam itu kan ada, misalnya kayak saya biasanya jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 5 sore udah kelar semuanya. Tetapi kalau selama pandemik ini kan mau tidak mau seperti Bang Wisnu atau mungkin ini ya, Dian ya, kita harus standby di depan laptop. Jamnya udah. Iya, jamnya udah ngaco. Jamnya lebih panjang dan lebih ngaco lagi karena tiba-tiba ada sesuatu lagi, ya mau nggak mau kita harus buka lagi laptop lagi. Dan itu benar-benar mempengaruhi banget ya. Mempengaruhi dalam arti bukan hanya imbas ke dalam pendidikan juga, tetapi juga sebenarnya kan kalau kita lihat lebih ke kesehatan kita juga kan, karena mau nggak mau kita harus tetap di depan kamera, di depan laptop gitu kan, seperti itu sih. Lebih sibuk mana kegiatan mengajar itu sebelum pandemik atau setelah pandemik? Justru setelah pandemik ini ya, karena nonstop gitu. Karena nonstop, dimana kita kalau mau grab anak-anak itu harus satu persatu. Kalau misal offline itu kan kita bisa langsung di depan kelas, misal anak ke 20 orang ya langsung kita mengajar 20 anak itu begitu saja gitu. Tapi dalam keadaan pandemik ini kan situasi anak-anak pun berbeda, Bang Osi. Ada yang mungkin punya permasalahan di rumah, misalnya device-nya kurang mendukung, atau mungkin dari sisi networknya gitu kan, atau mungkin dia juga ada seperti beberapa murid saya itu dia tidak di Jakarta, dia udah di luar kota atau di mana, bahkan ada yang di luar negeri gitu loh, karena ya udah ngapain lagi nih orang lagi online gitu kan, jadi mereka bisa di mana saja. Jadi menjangkaunya itu guru ya harus satu persatu, nggak bisa langsung sekali mengajar langsung 20 anak selesai gitu, seperti itu. Jadi harus satu persatu, apalagi kalau misalnya yang di luar negeri tadi kan udah jamnya udah beda ya? gitu kan, seperti itu sih. Jadi ya sangat panjang. Ya, jadi memang sahabat acara semua itu memang kita alami bersama. Tapi memang karena ini pandemik, jadi semua kita merasakannya memang pinter-pinternya kita mensiasati sebenarnya. Seperti tadi Ola sebagai guru juga banyak kendalanya karena harus waktunya semakin panjang. Juga Wisnu, beliau ini di IT bidangnya, kemudian Vian di sebuah perusahaan mebel,
Jadi hampir sama. Jadi dari sisi manapun rata-rata apa yang dikeluhkan orang-orang atau apa cerita dari masing-masing orang hampir sama. Oh ya, sahabat Aksara, sebelum kita lanjut ke yang lain, ada satu kegiatan RPK yang akan segera kita luncurkan, insya Allah kalau tidak ada halangan itu bulan November. Jadi kita sedang ingin membuat antologi puisi. Jadi kita sudah berjalan hampir 3 tahun. Memang kemarin kita punya rencana seperti itu, teman, dengan berbagai kendala kita masih mengkeepnya. Tapi mudah-mudahan di ulang tahun RPK yang ketiga kita insya Allah berniat meluncurkan itu. Jadi nanti bagi member-member RPK silakan memilih puisinya masing-masing, boleh 4, boleh 5. Kemudian untuk sementara menghubungi admin, kita menghubungi admin, nanti ada kita share di komunitas ruang puisi kita di grup FB. Kemudian nanti mungkin akan ada kurasinya, jadi mengirim dari lebih dari 5 pun nggak apa-apa, nanti ada kurasinya. Nanti setelah itu kita akan kurasi dari kita pertama dulu dari admin RPK. Setelah itu kita mengajak para kurator dari luar yang memang kompeten. Jadi kita juga mengharapkan antologi kita ini memang antologi yang berkualitas. Makanya kita juga melibatkan orang kurator-kurator luar yang sudah biasa mengkurasi puisi untuk mengkurasi puisi dari sahabat-sahabat Aksara. Insya Allah itu nanti akan segera kita wujudkan. Nanti akan kita share persyaratan dan sebagainya di RPK. Oke, kayaknya nggak seru kalau nggak ada yang baca puisi, karena kita apapun ceritanya kita adalah ruang puisi kita. Jadi dalam kegiatan ini memang kita akan menampilkan berbagai topik, berbagai narasumber, itu baik yang berkaitan dengan puisi atau tidak. Bisa jadi bisnis, bisa jadi mungkin kesenian yang lain, bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain memang tidak ada hubungan dengan sastra atau puisi. Tapi sebagai basic kita, karena memang puisi, selalu akan ada puisi yang ada yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat acara dalam acara ini. Mungkin untuk pertama saya persilakan Mas Wahyu untuk membaca, Mas Wisnu untuk membaca puisi. Puisi apa ya? Boleh, di situ juga ada kita. Oh ya, kita juga menyediakan buku-buku di sini dan buku-buku puisi. Jadi sahabat-sahabat Aksara yang mau mampir di sini juga kita sediakan buku puisi yang bisa dibaca. Silakan Mas Wisnu. Bentar ya, cari dulu. Oke. Boleh puisi sendiri, boleh puisi teman-teman sama yang tetap sendiri ya, atau puisi para penyair yang sudah punya nama di belantika perpusian Indonesia. Jadi sambil menunggu Mas Wisnu mencari puisinya, untuk ulang tahun kita yang ketiga itu jatuh pada tanggal 23 November. Jadi alhamdulillah 23 November ini kita sudah berusia 3 tahun. Sebenarnya sudah banyak yang kita capai sebagai sebuah komunitas puisi. Tapi memang pandemik, sekali lagi memang kita merasakan semua itu menghambat apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah, ini ada Bunda. Silakan Bunda, sini Bun. Ya Allah, apa kabar? Baik. Lama sekali nggak ketemu Bun. Sudah 60 tahun ya. Begitu lama Bun. Sini Bun. 2 abad. Itu dong. Sehat ya? Baru bisa makan. Sini Bun. Saya baca puisinya Bang Osi aja. Boleh.
Karena ini acaranya RPK, rasanya lebih pas baca puisinya member RPK juga. Silakan Mas Wisnu. Enggak, bisa dimulai ini? Boleh, silakan. Sini Bun. Di suatu ketika, di atas piring sore yang masih remaja, kita memperbincangkan kemarin. Di antara gerimis yang jatuh di segelas cappuccino dan secangkir espresso, kita menertawakan kehilangan yang terbang menerobos jendela kaca, meninggalkan jalanan yang kurus dan layu, serta kalimat-kalimat yang pucat ketakutan. Tak usah lagi menoleh ke belakang, sebab waktu telah kehilangan rasa percaya dirinya. Jarum jam di ruang tamu pun memutuskan untuk mengamputasi kakinya. Pagar di depan rumah telah lama pergi. Pohon-pohon jambu pulang kampung. Kalender di dinding kamar mengosongkan halaman-halamannya. Di seberang kafe, perpisahan menunggu berita. Sepasang potret kita berkemas-kemas, kenangan segera menjemput mereka. Cappuccino dan espresso memalingkan muka. Di bawah lampu kafe, piano merintihkan All I Want-nya Kodalin. But if you love me, why you leave me? Take my body, take my body. By Ossie Helmi. Terima kasih Mas Wisnu. Suatu kehormatan puisi saya dibacakan oleh Mas Wisnu. Kemudian silakan Dian menyambung untuk membaca puisi dari siapa? Umi Risa. Merpati Putih. Hari ini waktu mengantarku pada Jabal Sur yang menangis, pada sebuah lubang yang basah air mata. Masih ku dengar tangis bakar dan tercium aroma darah surga. Jaring laba-laba, derat langka, merpati putih yang bertelur emas dan bisik kesunyian. Apa kau kira kita hanya berdua di gua ini? Mekah. Terima kasih Pia. Silakan langsung aja Mala. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi
menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Kangen W.S. Rendra. Terima kasih Ola. Bun, Ya. sekarang alhamdulillah kita kedatangan Bunda juga. Silakan Bun, duduk sini dulu Bun. Baru datang langsung ditodong. Langsung Oke, ditodong Bun. aja ya Bun ya. Bunda ngobrol-ngobrol dulu dengan Nggak pakai sahabat Aksara. basa-basi. Sapa-sapa dulu. Sapa dulu dong, Sapa Bun. dulu lah, Bun. Ini lagi live nih kita. Assalamualaikum sahabat Aksara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Live di CCTV nih. Aduh, temu kangen nih kita. Bunda baru bisa hadir di acara. Hah? Suaranya ada Oh, ya. Baru bisa hadir di acara sesi live RPK, Ruang Puisi Kita. Dan ini memang episode pertama Bunda. Episode pertama perdana. Perdana ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul. Walaupun mungkin di tengah kesibukan masing-masing termasuk saya yang sibuk di rumah. Tapi dengan begitu kita tetap berkarya, Jangan kalah mengeksplor. sama pandemi ya. Betul, Nah, jangan kalah sama pandemi karena pandemi sudah tidak ada, adanya endemik nanti. Jadi tetap semangat untuk sahabat Aksara, tetap berkarya, tampilkan puisi-puisi kalian terbaik. Salam Aksara dari saya Bunda Fitiuster. Ya, terima kasih Bunda. Bro, musikalisasi sama Bunda udah Oh iya lama? dong, udah lama. Lama. Jadi Enggak Bang Bro di sini. Ini ngeri kalau duet dua ini. Saya ini dulu. Iya. aja. Di situ aja. Bang Bro situ aja. Ini kalau Bang Ardian sama Bunda udah duet itu bumi gonjang-ganjing. Aduh, pokoknya jangan heran kalau bisa tiba-tiba payung terbang. Lampu mati gitu kan, lampu mati, kelap-kelip gitu. Ngeri ya, ngeri. Seperti lagu yang nasionalis dulu. Siap. Kita sebagai ini ya. Bagi orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia. Itu kenapa? Sorry. Itu dimatiin. Exit aja, exit. Oh iya. Oh iya benar. Feedback. Betul, feedback Biasalah. Feedback itu hal yang biasa. biasa. Silakan Bang Bro, Bunda. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Keren udah lama ya nggak denger Bunda Terakhir nyanyi nyanyi di Bekasi ya, yang acara buka puasa. Iya. Itu lama banget. Iya. Udah berapa lama ya? Ramadan tahun lalu. Tahun lalu ya? Ya 2 purnama lah. Beda ya, Ruang Puisi ngomongnya 2 Ah, purnama. 2 purnama. Kita masih Ramadan tahun lalu. 2 purnama lalu. 2 purnama. Iya. Purnama telah Bun, berlalu. Purnama, nah purnama. kan setelah 6 purnama itu Bun, Oh, 6 purnama lagi Enam lama purnama. lagi. Tambah Waduh, itu. tambah lagi ya. Orang dulu udah ya. kan tiba-tiba ditelan bumi. Nah, ditelan bumi kan. Jadi bertapa. Betapa, ya. betapa. Mencari wahyu. Lagi mencari apa Bun? wahyu. Coba ceritain ke kita kegiatan Bunda selama pandemi. Undang ilmu. Ngelbo. Berarti baru turun Dari Turun Gunung. dari Gunung Kawi. Turun Gunung Bawi. Ya, berarti baru keluar dari
Silakan, Wahira. silakan Bun, Bersinar cerita dong. Bun. Iya bersinar. Ya, mohon maaf untuk semua dengan sahabat aksara juga karena keterbatasan juga di masa pandemik. Saya juga sakit dan alhamdulillah sekarang sudah sehat dan kebetulan juga ada aktivitas di rumah, banyak bantu-bantu tetangga, bantu-bantu sesama, juga sambil nulis-nulis puisi, ya nyanyi-nyanyi. Tapi tidak mengurangi rasa sebetulnya. Kepengen sekali ke sini, sudah berapa kali ke sini, kendala di jalan. Alhamdulillah hari ini bisa sampai dan kesibukan di rumah hanya sekedar menulis-nulis saja. Kebetulan juga kemarin ada alhamdulillah sahabat aksara kita JJ meminta puisi, spontanitas puisi saya buat untuk esoknya dia baca. Oh yang di Yang di Facebook itu ya. Danyon 323 untuk Iya. perpisahan Danyon 323 dari sana. Ya cuma tulis-tulis ya sambil kita cari inspirasi lah. Tapi tidak bisa kesini karena ya keterbatasan kita ini. Alhamdulillah di event perdana sesi live RPK Bunda bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, dan memang rencana kita di sesi live RPK ini bukan hanya membahas puisi atau literasi atau kesenian, tapi kita juga bisa membahas hal-hal lain di luar itu semua. Jadi untuk sahabat-sahabat aksara, silahkan setiap Rabu malam kita ramaikan acara kita, dan kepada sahabat-sahabat aksara silahkan membawa teman-teman dari lingkungan yang lain, tidak tertutup, terbatas untuk sahabat-sahabat aksara saja, karena kita memang pengen membahas hal-hal lain. Mungkin sahabat-sahabat aksara punya teman barista misalnya, boleh dibawa ke sini, nanti kita ngobrol soal kopi. Mungkin sahabat aksara punya teman pebisnis di bidang mungkin kuliner misalnya, boleh dibawa ke sini, kita membicarakan hal itu. Atau mungkin seni-seni lain yang di luar literasi seperti seni lukis, seni pahat, mungkin musik, seni tari, silakan. Jadi kita memang membuka ruang seluas-luasnya. Jadi kita acara ini memang di RPK, sesi live RPK, tapi kita tidak membatasi untuk pengetahuannya. Karena pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Kita bisa meminta beliau-beliau itu nanti yang tidak ada hubungannya dengan literasi, pendapat mereka tentang literasi itu seperti apa. Jadi niat kita seperti itu. Jadi kita harapkan semakin banyak sahabat aksara yang datang, semakin bagus acara kita, semakin meriah acara kita, dan pesan-pesan yang kita sampaikan juga akan semakin luas. Jadi mungkin seperti itu. Ingat ya, setiap Rabu malam di Lirik Kopi Kalimanggis. Jadi kita tunggu kehadiran sahabat-sahabat aksara semua. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Bro? Ya, intinya makin seru ya kalau kita bisa melihat puisi atau literasi di mata di seluruh lapisan masyarakat. Ya, betul. Baik itu seni rupa, seni Ya. lukis dan segala macam. Yang Juga kita berbau bisa kesenian. berbaur dengan segala lapisan masyarakat, segala kegiatan lintas seni. Ya. Mungkin suatu waktu bisa berkolaborasi dengan pantomim seperti yang kita sudah pernah lakukan, pantomim, lukis bareng dengan puisi. Itu nggak menutup kemungkinan, dan apa yang kita ingin sampaikan pesan jadi nggak cuma ke kita doang, ke orang literasi lagi enggak, tapi ke masyarakat umum, ke berbagai lapisan masyarakat dan kegiatan mereka. Ya, kita virus puisi ini kita sebarkan ke masyarakat luas gitu ya. Mbak Erna, silakan. Tolong kursi dong, Pian, satu Pian. Nggak usah katanya. Bentar. Oh iya. Ntar Rabu besok. Beliau sedang ada kegiatan kayaknya. Jadi mungkin silakan Bunda. Kita udah lama nggak dengar Bunda baca puisi. Saya Tadi baca, Ola Bun. udah baca, Pilihan banyak. Ini udah baca. Bunda bisa milih di sini buku-buku. atau buku juga ada. Silakan. Atau puisi Bunda sendiri juga boleh. Ya, silakan. Udah baca?
Ya, Bang Rul nggak baca. Jadi mungkin kegiatan kita awali dengan kegiatan yang sederhana. Jadi kita mencoba berdiskusi hal-hal yang ringan. Kemudian kita kolaborasikan dengan puisi, musikalisasi puisi, lagu. Tapi kita lagi mempersiapkan sarana dan prasarana untuk bikin event. Ya, dan pelan-pelan nanti insya Allah kita akan mempersiapkan toolsnya, alat-alatnya, sarananya agar nanti kegiatan ini bisa lebih bagus secara sound, secara visualisasi. Sedang kita persiapkan. Jadi kita lagi di dapur ruang puisi kita lagi kita gojlok lah. Tapi yang jelas apapun ceritanya, ini berniat dari hati kecil kita masing-masing bahwa kita harus punya kegiatan untuk mempererat silaturahim sesama kita. Kita harus punya kegiatan di masa, khususnya di masa pandemik ini, agar kita tidak kalah dengan pandemik, agar kita tetap berkreasi, baik puisi, musikalisasi atau apapun itu juga. Makanya kita berharap sahabat-sahabat Aksara ikut meramaikan event kita ini, karena ini memang untuk kita, jadi betul-betul untuk kita, dan kita kemas dengan ala-ala RPK biar kita lebih intim, lebih terasa silaturahimnya, dan insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin kita bukan hanya di masa pandemik tapi juga untuk seterusnya. Dan kalau nanti situasi sudah mengizinkan, kita akan langsung live aja di sini rame-rame gitu. Jadi bukan hanya kita tatap muka rame-rame seperti yang beberapa kali kita diadakan waktu acara RPK. Bunda silakan. Oh ya, jangan lupa kalau bagi yang berhalangan di hari kerja seperti ini, Ya, tidak menutup kemungkinan kita ada 2 acara di malam minggu ya. ya malam minggu ada. Malam minggu itu adalah puisi on the spot, jadi siapapun yang hadir mau langsung secara spontan ikut meramaikan baca puisi. Ya, Itu juga tidak hanya untuk RPK ya, Ya. secara umum Ya, di secara Lirik umum. Kopi ada Siapapun. acara mufakat boleh aksara. datang. ya jadi Buat semua. kita selain dari Rabu malam yang khusus untuk sahabat Aksara, di Sabtu malam minggu kita ada acara mufakat Aksara, itu baca puisi atau musikalisasi puisi. Silakan datang untuk hadir dan membacakan puisi-puisi. Silakan Bunda. Bunda baca ini coba. Joko Pinurbo. Agak kenceng. Suara Bunda agak naik. Kenceng. Berarti saya kurang kenceng suaranya nih hari ini. Biasanya saya Biasanya Bunda agak Suara teriak. ngeroknya itu dikeluarkan. dia kan roknya itu. Joko. Joko Pinurbo. Gadis 60 tahun. Joko Pinurbo. Tapi jangan nengok ke Ola. Oh, Silakan Bun. malah tidak 60 tahun. Gadis 60 tahun berdiri di ambang jendela, berbincang-bincang dengan senja. Senja menggerayangi wajahnya dan ia merasa sorot senja sangat menyilaukan matanya. Ngapain ngeliatin gua melulu? Ntar gua colok tuh mata lu. Senja meredup, kemudian asrup ke pelupuknya. Demikianlah setiap berangkat bermain layang-layang di kuburan, aku melihat gadis buta itu sedang berdiri di ambang jendela, berpacaran dengan senja, dan sorot senja memancar di kelopak mata. Terima kasih. Makasih Bunda. Lama kedengerin Bunda Udah baca lama nih. puisi. Luar biasa. Ini 6 purnama itu ya. 6 Dari 60 purnama. tahun. Kebayang sampai 10 60 purnama udah kayak tahun. apa? Babe mau ikut baca. Ini rumput udah putih-putih. Bukan hijau lagi. Sampai kering rambutnya. Kita pun di muka udah putih-putih semua. Udah putih. Udah kan? Semir udah mulai pada udah ini lagi. Semir udah mulai Udah pada malu ini Pak rambut kan. luntur. Udah pakai tongkat. Kan? Oh, iya. Ya. Kita udah Jadi sahabat Aksara, Ya kan, maksud gua gini lah. inilah serunya ya kalau kita ngumpul, kalau kita ngobrol bareng, selalu ada
bercanda-bercanda, selalu ada celuntukan-celuntukan, tapi itu bentuk keakraban kita. Jadi saya sendiri merasakan sebenarnya di komunitas ruang puisi kita itu bukan hanya sekedar teman, tapi sudah seperti keluarga. Jadi ada rasa kangen untuk ngobrol, ada rasa kangen untuk ngumpul-ngumpul, cerita-cerita. Jadi inilah salah satu tujuan kita mengadakan acara ini. Kemudian mungkin saya nyoba-nyoba juga baca puisi. Baca Puisi-puisi tuh coba-coba. Cobain, Bu. Sebentar. Saya mencoba membacakan sebuah puisi. Itu bisa dipromosikan dulu nggak tuh? promosi. Bukan endorse. Ini bukan iklan Iya. ya. Ini bukan Ini endorse. bukan endorse. Cuma hanya ingin minum Ini karena aja. saya hanya mencoba Nyobain wine Ini- syariah, ini- Bu. wine syariah. Mas Prima. Ini Ya, Oh iya. Dijelaskan dulu ini kopi ya. ini kopi Wine syariah. bukan Sembarang kopi. sembarang kopi. Tapi Pantun, kalau Anda pantun untuk dong. minum kopi, jangan lupa lihat saya. Jadi kalau tambah pahit dan tambah manis dong. Tambah Bukan. pahit. bukan. Jadi kalau kita bawa kopimu dimanapun kita minum, bawa Bunda Bawa dulu ke Bunda. sana. Oh, enggak aci. Enggak aci. Jangan minum kopi tanpa lihat saya. Iya. Karena pahit rasanya, semakin pahit. Karena Bunda yang bayar. Nah, iya. Asik. Gak enak tuh belakangnya. Iya. Harus bawa Bunda. Karena Bunda yang bayar pesan lagi. Pesan lagi, pesen, ayo. Kalau Tinggal hidup, nanti, kalau satu. hidup lo kurang pahit, minum itu. Minum Minum itu. itu. Kalau Tambah pahit. kalau tidak bisa apa-apa, minum ini. Nah, makin Bahkan pahit ya. tidak apa-apa lagi, tidak hanya bisa. sekali-kali nge-wine. Jangan ngopi terus. Ah. Biar tahu hidup Wine, itu tapi juga wine-nya. puyeng. Bukan Puyeng. cuma pahit. Tapi tambah puyeng. Silakan Mas Prima. Oh, Mas Bunda mau baca puisi? Wine syariah. Oh enggak itu. Oh, kirain mau baca puisi. Iya, habis ini Mas Prima baca. Bapak baca puisi ya, Be? Ayo, Bapak Ibu. Be. Baca dong. Atau Ibu? Be, bacanya itu yang zaman kita dulu, Be. Antara Rawang. Rawang. Dan Bekasi. Rawang Bekasi sekarang di Watol ya. Nah, lewat. Saya coba membaca puisi di sebuah kafe. Di sebuah kafe, seorang gadis belia dengan sekantong hujan di tangannya memesan secangkir cerita. Dari matanya yang kelam, kalimat-kalimat telanjang berhamburan tanpa beban, menyesaki meja-meja kayu, bertengger di dinding-dinding kafe, menyusup cangkir-cangkir kopi. Dia tak menghiraukan tatapan genit lampu-lampu kafe yang hinggap di bibir ranumnya. Suara piano yang memanggil namanya serta malam yang bersiap-siap menyeduhkan cinta untuknya. Matanya terus saja berceloteh tentang duri-duri di punggungnya, tentang pisau yang menghuni jantungnya, tentang kemarau yang tak pernah meninggalkan langkahnya. Bahkan tentang surga yang ketakutan melihat senyumnya. Sekantong hujan di tangannya mulai menangis. Lampu-lampu kafe terdiam, suara piano tergagap, malam pun berhenti menyeduh cinta. Tiang listrik berdentang 2 kali. Seorang gadis belia dengan sekantong hujan di tangannya meninggalkan pintu kafe, membawa ratusan duri di punggungnya dan pisau yang menghuni jantungnya. Emosi hari ini. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan kita di ruang puisi kita, kita berterima kasih sekali. Ternyata reaksi atau penghargaan dari sahabat-sahabat Aksara untuk ruang puisi kita begitu hebat, begitu dalam, dan alhamdulillah kita sekarang sudah 800 berapa? 809. 809. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi Terima kasih untuk iya. sahabat Aksara. Jadi Yang nggak lelah posting itu Hebat. apresiasi banget. kemudian kita ada beberapa sahabat Aksara tuh yang luar biasa, memposting hampir tiap hari, bahkan mungkin sehari itu 2 kali juga. Kita sebutkan atau gimana?
Ya, salah Nggak satu. apa-apa. boleh. Kita sebutkan beberapa sahabat aksara yang memang sudah luar biasa memposting karya-karya mereka. Itu antara lain Mas Nugroho Wayu Utomo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini ya kita salut konsisten dan di masa pandemik pun ternyata nggak pengaruh gitu lah. Jadi beliau tetap berkreasi, berkarya. Ini contoh bagi kita semua. Jadi pandemik itu tidak mengurangi apapun. Pandemik itu tidak mencegah kita untuk berkarya. Salah satu contohnya dari Mas Nugroho Wayu Utomo. Beliau luar biasa dengan puisi rocknya. Dia selalu memposting hampir tiap hari. Selalu ada puisi beliau. Kemudian juga Eka. Ini juga saya lihat Eka juga luar biasa. Beberapa Eka aja. Hampir setiap hari juga memposting puisinya. Kemudian Kang Danu. Kang Danu juga hampir setiap hari juga memposting puisinya. Jadi masih banyak teman-teman yang lain, cuman kita untuk semua teman-teman yang sudah begitu aktif dan antusias mengirimkan puisi-puisinya dan memposting puisinya di ruang puisi kita, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu seperti itu, selalu memberikan karya-karyanya ke ruang puisi kita. Dan yang tidak kalah menariknya, banyak sekali member-member baru termasuk yang muda-muda yang juga mulai memposting puisi-puisinya di ruang puisi kita. Dan satu yang cukup mengagetkan sebenarnya, kita ternyata punya member dari luar negeri. Nah, jadi ini beliau ini dari Taiwan ya kalau nggak salah ya. Iya. Dari Taiwan dengan bahasa Indonesia mungkin yang tidak begitu sempurna, tapi membuat puisi dalam bahasa Indonesia dan diposting di ruang puisi kita. Itu kehormatan betul bagi kita. Artinya apresiasi seperti itu membuat kita bangga, membuat kita bahagia. Karena ternyata ruang puisi kita diapresiasi oleh banyak kalangan, banyak genre, dari yang masih muda, yang sudah berumur, maupun di dalam dan di luar negeri. Dan untuk di dalam negeri sendiri kita punya member tuh dari ujung Aceh sampai Papua. Jadi itu luar biasa. Hal-hal seperti ini yang membuat ruang puisi kita tetap hidup, tetap berkembang, tetap eksis. Tanpa ada dukungan dan support dari sahabat-sahabat aksara semua, kita bukan apa-apa. Jadi teruslah berkarya, teruslah memberi support untuk ruang puisi kita, sehingga ruang puisi kita bisa menjadi ruang bagi kita semua untuk berkreasi, untuk mengasah rasa, dan insya Allah kalau tidak ada kendala, kita akan segera menerbitkan antologi kita pada bulan November pas ulang tahun ruang puisi kita. Silakan Bang Bro, mungkin ada lagi atau mau musikalisasi puisi dulu? Kita selingi dengan musikalisasi puisi. Sini aja dulu. Oh iya lupa. Pokoknya untuk semua sahabat aksara yang ada di Jakarta atau sekitaran Jakarta, ini kesempatan baik banget buat kita silaturahmi, kumpul bareng. Apa ya? Ada banyak sih Bang Osi yang bilang malu untuk berkarya, malu untuk posting, malu untuk perform. Ayolah, ini dari kita untuk kita kok. Ya. Kita mengasah kita di sini bareng-bareng sambil belajar sama-sama. Tidak harus malu. Kayak kadang saya posting perlombaan gitu, mereka mau posting ikutan lomba aja malu gitu, kurang percaya diri. Betul. Ayo monggo, ada kesempatan, belum tentu ada lagi gitu kan. Itu aja sih. Tapi sementara yang di wilayah lainnya 809 member ada di wilayah seluruh Indonesia atau di luar negeri. Silakan komen, berinteraksi, ada saran atau masukan apa untuk bikin kita lebih baik. Jadi apa nih Bang Oci? Musikalisasi, silakan.
ada puisi karya dari member yang domisilinya di Jogja, pernah ketemu sekali dua kali, namanya Dian Wahyudi. Dia bikin puisi singkat tapi menurut saya dalam. Saya coba apresiasikan melalui musikalisasi dan dia setuju. Judulnya Dalam Lirik Doaku. Puisinya singkat. Di antara desir angin musim kering, dengan wajah pasi bertahanlah dengan segala tabah yang kupunya. Seperti riak air yang tak lelah menderas debu rinduku. Kadang ragu pun melintas. Apakah musim masih setia? Memintal kerlip asa seperti kekekalan dalam lirik doaku. Itu puisinya, sesingkat itu. Apresiasi saya ya seperti ini. Sampai apa loh? Luar biasa. Di antara desir angin musim kering, dengan wajah pasti bertahanlah dengan segala tabah yang ku punya. Seperti riak air yang tak lelah menderas debu rinduku. Kadang ragu pun melintas, apakah musim masih setia memintal kelip asa seperti kekekalan dalam lirik doaku. Demikian dari saya untuk coba mengapresiasi puisi tersebut. Satu lagi dong Bang Bro. Satu lagi, lupa saya. Saya cari dulu sambil. Oke. Oke, sambil Bang Adian mencari-cari dulu musikalisasi puisinya. Ini ada yang menarik satu dari Mustafa Bisri. Kita coba bacakan. Beliau adalah seorang kiai NU, pemimpin pesantren, pemilik pesantren yang juga mahir berpuisi dan bersajak. Kalau biasanya beliau pasti membuat puisi itu yang berbau religius atau menceritakan kondisi Indonesia. Tapi ini ada salah satu puisi beliau yang judulnya menarik, tidak seperti biasa. Judulnya Istriku. Kalau istriku tidak kawin denganku, dia bukan istriku tentu. Aku kebetulan mencintainya, dia pun mencintaiku. Seandainya pun aku tidak mencintainya dan dia tidak mencintaiku pula, dia tetap istriku karena ia kawin denganku. Jadi ini puisinya singkat tapi ada lucunya juga, tapi dalam sebenarnya isinya. Jadi ternyata di antara puisi-puisi beliau yang religius dan
bercerita tentang kondisi negeri, ada terselip puisi-puisi seperti ini. Mungkin Bang Bro Wisnu mau membacakan lagi, silakan. Siapa ya? Ya, karena kita di sini ya sebenarnya santai aja. Jadi kita membaca puisi, berdiskusi ringan, ngobrol santai. Mas Prima, saya juga udah lama nggak dengar Mas Prima baca puisi. Silakan sini. Ayo baca puisi. Baca puisi. Ya. Ayo Mas. Kita namanya ngobras. Ngobrol santai. Bacain puisi sendiri ya. Silakan. Oh ya, Mas Wisnu ini terkenal dengan genre puisi pewayangan. Jadi Dan ini bukan wayang. bukan wayang, enggak. Saya sedikit mengenalkan pada sahabat aksara. Jadi tidak banyak sebenarnya di khasanah puisi Indonesia yang membuat puisi pewayangan. Artinya orang yang membuat puisi tentang pewayangan itu pasti paham sejarah lika-likunya, seperti apa cerita di pewayangan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat puisi dari situ. Jadi memang punya ilmu khusus lah, punya apa ya namanya? Khusus. Jadi harus bertapa dulu ya, harus bertapa dulu. Jadi punya di Gramedia baca buku wayang. punya minat khusus atau hobi khusus mengenai cerita pewayangan, baru kita dapat. Dan kita pun yang mendengar mungkin harus tahu dulu ceritanya, baru kita bisa memahami puisi pewayangan tersebut. Tapi katanya kali ini tidak puisi pewayangan. Silakan Mas Wisnu. Cintai aku lebih lama lagi. Satu hari kembali berlalu dalam hidupku. Detik yang melewati angka 12 di hening malam seolah tak lelah berdetak. Mengenalmu adalah perjalanan sepanjang usiaku. Meneropong mesin waktu di lembar monokrom foto hitam putih yang berserak di hadapanku. Aku selalu mengenang masa kecil hingga remaja kita. Tersenyum mengingat pertengkaran saat ini, berdebat tentang siapa yang lebih bodoh. Aku yang mengagumimu diam-diam, atau kau yang mengacuhkan pandangan kagumku, lelaki yang sudah kau curi hatinya. Kau pernah meninggalkanku pada riak di samudra tak bertepi nun jauh di sana. Engkau yang bercita-cita memeluk seluruh dunia, sementara aku berharap bersemayam sekejap saja di relung hatimu. Sekarang kita sudah miliki semua waktu yang tersisa, mengejar bahagia yang dulu kita tunda-tunda. Kita tidak boleh lagi termanggu dilewati pesatnya anak-anak waktu. Sebelum ibu bumi memanggilku untuk kembali, tinggallah bersamaku. Cintai aku lebih lama lagi. Bogor 23 Juli 2021. Keren. Lebih lama lagi. Silakan Mas Prima. Buat siapa? Selamat malam sahabat aksara. Meramaikan acara Sesi live RBK. RBK. Baru namanya coba ya. Ya, silakan. Sama, kita semua mencoba di sini. RPK tuh enaknya begini, gak harus penyair, sastrawan, apapun, semua orang bisa. Semua orang bisa nulis, bisa baca. Orang kalau punya inspirasi apa aja bisa ditulis. Ini puisi karya Rako Priyanto. Seperti ini puisinya. Perempuan datang atas nama cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi air racun jingga dalam wajahmu, seperti bulan lelap tidur di hatimu yang berdinding kelam dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Lalu, sekali ini aku melihat karya surga dari mata seorang Hawa.
ada apa dengan cinta. Tapi aku pasti akan datang kembali dalam satu purnama untuk bertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku. Karena aku ingin kamu. Itu saja. Terima kasih. Bang Bro, boleh? Saya ini sebentar ke permisi sebentar. Nah, Bang Osinya kemana? Bunda. Kalau live kita tidak boleh. Oh, Bang Osinya ngerokok. Dikencangin dia aja lah. Justru yang mau saya tampilin musikalisasi puisinya Bang Osi. Oh, oke. Balik. Jadi nggak apa-apa kan dia Nggak lihat di apa-apa. sini. Iya dari situ. Nggak masalah. Oh harus ada orangnya. Berhenti dulu itu, matikan itu. Ya mudah-mudahan apresiasi di musikalisasikannya tidak mengurangi makna dari puisi tersebut. Malah menambah harus. Menambah maknanya. Sehabis hujan, mataku berlari menemui cinta yang kau simpan di laci jantungmu. Sehabis hujan, puisi-puisiku berlomba menuliskan namamu yang manis di seluruh sudut kota, mengejutkan senja pada setiap helai daun yang hinggap di pipimu. Sehabis hujan, tak bosan-bosannya aku menerjemahkan setiap rindu yang kau seduh dengan malu-malu. Dan sungguh aku suka sekali melihat nona yang nakal menggoda senyummu. Sehabis hujan, ketika warna-warna tawa berkejaran di langkah kakimu, aku meminta dirimu untuk singgah di rumah hatiku, tempat di mana hanya aku yang bisa menemukanmu. Terima kasih Bang Ardian. Jujur ini bukan karena itu puisi saya, tapi bagi saya itu salah satu musikalisasi puisi terbaik yang dibawakan Bang Ardian. Jadi melodinya dapet banget gitu loh sama sairnya. Jadi Sampai bikin saya pengen menari. jadi bukan sekali lagi bukan karena itu karya saya atau apa, tapi memang sangat amat pas gitu loh. Melodinya terus dipadu dengan sairnya cocok banget. Terima kasih Bang Ardian. Tadi kalau dikatakan mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya, malah ini maknanya makin dalam, makin bertambah, makin bagus. Jadi sahabat aksara semua, di ruang puisi kita adminnya ada 4, kita bercerita. Ada saya, Osi, ada
Theodora, Ola, Bunda Vivi, sama Bang Ardian. Jadi secara otomatis bukan kita juga membagi-bagi peran sebenarnya, cuman secara otomatis peran itu terbagi sendiri gitu. Khusus untuk Bang Ardian, beliau sangat mahir untuk di bidang musik. Beliau memang mahir Secukupnya. Ardian secukupnya, cuman mahir. Jeng-jeng. Mahir di bidang musik. Tapi selebihnya gitu. Selebihnya dan untuk musikalisasi puisi, background lagu, untuk bahkan juga artistiknya, tata panggung dan sebagainya, beliau lah kita biasanya mempercayakan pada beliau. Kalau untuk lagu-lagu, untuk termasuk juga musikalisasi yang berhubungan dengan lagu, itu biasanya kita percayakan sama Bunda, karena Bunda memang suaranya keren banget Bunda. Dan beliau juga sebenarnya Bunda ini juga seorang penyanyi dan sudah lama berkecimpung di bidang tarik suara. Kita mempercayakan hal itu. Nah, untuk kostum, untuk pernak-pernik, untuk kepentingan show, biasanya kita percayakan pada Ola, karena Ola mempunyai sense yang artistik untuk itu. Jadi termasuk untuk TikTok. Dan Ola juga boleh kita perkenalkan sebagai ratu TikTok. Enggak ya. Jadi Bisa Jadi raja, bukan jadi ratu. raja ya. Pangeran. Inces. Jadi begitulah. Jadi kita biasanya hal itu nanti terkolaborasi sendiri. Jadi pas untuk kita ya saling melengkapi. Jadi alhamdulillah di RPK semuanya bisa saling melengkapi dengan porsi masing-masing. Dan itu yang membuat RPK eksis semakin kuat. Dan yang pasti satu lagi karena support dari sahabat-sahabat Aksara semua. Mungkin itu aja ya, mungkin untuk kita mulai Episode ini ya. episode ini. Jadi sekali lagi tujuan kita mengadakan ini pertama untuk kita saling sapa. Jadi kita pun masih bisa bertegur sapa walaupun kondisi pandemik, walaupun kita berjauhan. Jadi kemudian kita juga bisa membicarakan atau menginformasikan planning apa sih yang pengen RPK buat. Kemudian juga kita mengadakan talk show dengan berbagai komunitas, dengan berbagai sisi, dengan berbagai orang-orang dari luar sana, itu untuk sharing dengan sahabat Aksara semua. Jadi kita tidak terpaku di puisi saja, di sastra saja, kita berkolaborasi atau mengetahui seni-seni lain di luar seni Aksara, dan juga bidang-bidang lain di luar kesenian atau kebudayaan. Nah, itu mungkin ingat sekali lagi kita mengadakan ini setiap Rabu malam di Lirik Kopi Kalimanggis pukul 19 sampai 21. Jadi silakan hadir, silakan datang. Boleh membawa teman-teman, boleh membawa pembicara siapa, nanti dikoordinasikan atau dikonfirm ke admin masing-masing. Jadi nanti kontak admin akan kita share di grup. Nanti silahkan. Saya misalnya si A, saya pengen bawa teman dari kedai kopi, misalnya silahkan. Saya si B pengen bawa teman dari kuliner misalnya, atau si C pengen bawa teman pelukis, silahkan. Jadi siapa saja dalam berbagai disiplin ilmu silahkan, karena memang kita pengen berbagi. Dan yang pasti di tengah pandemik kita tidak kekurangan akal, tidak kekurangan kreativitas. Jangan lupa kritik, saran, usulan. Nah, Atau mungkin ada yang punya ide topik apa yang mau kita angkat sesi Ya, berikutnya bahas boleh. apa. Kirimkan di nomor di bawah ini. ya. Di bawah ini, Di bawah di ini bawah ada ini ada nggak? nomornya. Nggak ada. Intinya biar kita berinteraksi untuk mengemas acara ini semakin lebih baik, lebih bermanfaat, baik untuk RPK member juga orang-orang di luar RPK. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan di sesi berikutnya, di episode berikutnya lebih banyak yang datang ya. Amin. Silakan Bunda, ada yang Dan ini? juga tetap berkarya, silahkan memposting karya-karya semua member Aksara di ruang puisi kita bersama sahabat Aksara. See you, sampai jumpa ada. Rabu. Dari Mas Wisnu. Mas Wisnu ini sebenarnya dia memang saat ini bukan admin.
Cuma lagi nunggu Jangan persetujuan. Iya. Jangan admin dong. Aduh, saya ini peserta aja. Nunggu persetujuan dari Kalidut jadiin admin nggak? Kali itu Kalau itu bapaknya aja di band. Bapaknya aja di band, gimana kita mau Gimana minta kita jadi admin? Atau mau jadi moderator gitu? Ini jangan pernah takut untuk di RPK. RPK itu bukan kumpulan para profesional, penyair apa, semua orang bisa. Saya itu bukan apa-apa, pekerja biasa, nggak ada hubungannya sama seni sama sekali. Saya cuma suka dengan kata-kata indah, hal-hal yang apa ya, bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya itu, berjumpa dengan ruang puisi kita, ada tempat untuk mengungkapkan itu semua. Salah, jelek, nggak ada di RPK. Baca puisi juga kita belajar. Saya biasa-biasa aja, baca aja kayak orang baca biasa. Itu disalahkan enggak? Di RPK bebas. Kita bebas berekspresi seperti apapun. Kita belajar, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah baik semakin bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang lain. Banyak hal lah di RPK yang bisa kita gali. Itu aja sih, jangan pernah takut di RPK. Siap. Wes mantap nih. Jadi kalau ada yang mau bicara, ada yang mau diomongin? Tetap semangat, tetap sehat selalu ya, dan tetap selalu berkreasi di RPK. Oke, demikian kita tutup mungkin acara malam ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakannya. Insya Allah di sesi-sesi di episode berikutnya kita lebih meriah, lebih banyak yang datang dan lebih guyup mungkin ya. Iya. Terima kasih sahabat aksara semua, tetap kreatif, Salam kompak, tetap salam berkreasi, berkarya. selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.